Baik, perkenalkan nama saya Govina Carana, NIM 202062121039. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bentuk dan ruang. Organisasi bentuk dan ruang. Rumah yang baik adalah satu benda tunggal seperti halnya dengan kumpulan banyak rumah. Untuk mewujudkannya, kita memerlukan satu lompatan rumah yang baik adalah satu benda tunggal. Seperti konseptual yang dimulai dari komponen-komponen individual hingga visi keseluruhannya. Pilihan-pilihannya melambangkan berbagai cara dalam menyusun bagian-bagiannya, memiliki sebuah ruangan yang menyendiri biasanya. Bangunan-bangunan ini terdiri dari sejumlah ruang yang terhubung satu sama lain melalui fungsi, kedekatan, atau jalur pergerakannya. Untuk keperluan studi dan diskusi bab ini, akan menerapkan cara-cara dasar ruang pada suatu bangunan dapat dihubungkan satu sama lain dan diatur menjadi pola-pola berbentuk dan ruang yang rapih dan teratur. Hubungan-hubungan spasial. Dua buah ruang terhubung satu sama lain dengan beberapa cara yang mendasar sebagai berikut. Ruang dalam ruang. Ruang yang dapat di dalam volume sebuah ruang yang lebih besar. Ruang-ruang yang saling mengunci. Area sebuah ruang bias menumpuk pada volume ruang lainnya. Ruang-ruang yang berdekatan. Dua buah ruang bisa saling bersentuhan satu sama lain ataupun membagi garis batas bersama. Ruang-ruang yang dihubungkan oleh sebuah ruang bersama. Dua buah ruang bias saling mengendalikan sebuah ruang perantara untuk menghubungkan mereka. Ruang dalam ruang. Sebuah ruang yang besar dapat membungkus dan menampung sebuah ruang yang lebih kecil di dalam volumenya. Namun ruang yang lebih kecil, yang ruangan dalamnya tergantung pada ruang yang lebih besar, akan membungkus ruang demi menjalin hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Tiada hubungan spasial jenis ini. Ruang yang lebih besar dan yang membungkus berfungsi sebagai suatu area tiga dimensional bagi ruang yang lebih kecil yang ditampungnya. Agar konsep ini bisa dilihat dengan jelas, diperlukan perbedaan ukuran yang jelas di antara kedua ruang tersebut. Ruang-ruang yang saling mengunci. Hubungan spasial yang saling mengunci dihasilkan melalui penumpukan dua buah area spasial yang serta munculnya zona ruang yang dibagi. Ketika dua buah ruang saling mengunci volumenya melalui cara ini, maka masing-masing ruang akan mempertahankan identitas serta definisinya sebagai sebuah ruang. Ruang-ruang yang berdekatan. Kedekatan merupakan jenis hubungan spasial yang paling umum. Ia memungkinkan masing-masing ruang dapat terdefinisi dengan jelas dan tanggap dalam kurung masing-masing dengan caranya sendiri terhadap kebutuhan fungsional maupun simbolis. Ruang-ruang yang dihubungkan oleh sebuah ruang bersama. Dua buah ruang yang terpisah dapat dihubungkan atau dikaitkan satu sama lain oleh sebuah ruang ketiga sebagai perantaranya. Kaitan visual dan spasial antara kedua ruang tersebut tergantung pada karakter ruang ketiga tempat mereka membagi ikatan. Organisasi-organisasi spasial. Bagian berikut ini memaparkan cara-cara dasar bagaimana kita dapat mengatur dan mengorganisir ruang-ruang bangunan. Dalam sebuah program bangunan yang khas, biasanya terdapat kebutuhan-kebutuhan akan beragam jenis ruang. Mungkin ada kebutuhan akan ruang yang memiliki fungsi-fungsi khusus atau membutuhkan bentuk-bentuk khas yang khusus, fleksibel dalam penggunaan dan bebas dimanipulasi, tunggal dan unik fungsi atau kepentingannya terhadap organisasi bangunannya, memiliki fungsi-fungsi serupa dan dapat dikelompokkan menjadi suatu kumpulan fungsional atau diulang dalam sebuah sekuen linear, harus terpisah demi menjaga privasi, harus mudah diakses. Setiap organisasi spasial diperkenalkan di bagian yang membahas karakteristik bentuk, hubungan spasial, dan respon-respon konseptual kategori tersebut. Serangkaian contoh kemudian mengilustrasikan poin-poin penting yang dibuat
Organisasi terpusat. Organisasi yang terpusat merupakan sesuatu komposisi yang stabil, terkonsentrasi, yang terdiri dari sejumlah ruang sekunder yang dikelompokkan mengelilingi suatu ruang sentral yang besar dan dominan. Ruangan organisasi yang terpusat dan bersifat mempersatukan ini umumnya bentuknya, tekstur, dan ukurannya pun cukup besar untuk mengumpulkan sejumlah ruang sekunder di sekeliling garis batasnya. Ruang sekunder pada organisasi ini dapat saja setara satu sama lain dalam fungsi, bentuk, dan ukurannya, serta menciptakan sebuah konfigurasi keseluruhan yang secara geometris teratur dan simetris pada dua buah sumbu atau lebih. Ruang sekunder ini, bentuk atau ukurannya mungkin saja berbeda satu sama lain agar dapat merespon kebutuhan individu fungsi. Organisasi linear, sebuah organisasi linear yang pada hakikatnya terdiri dari serangkaian ruang-ruang. Ruang-ruang ini dapat secara langsung terkait secara satu sama lain atau dihubungkan melalui sebuah ruang linear yang terpisah dan jauh. Sebuah organisasi linear biasanya terdiri dari ruang-ruang berulang yang ukurannya, bentuk, dan fungsinya serupa. Ia juga dapat terdiri dari sebuah ruang linear yang tunggal yang mengorganisir serangkaian ruang yang berbeda ukuran, bentuk, atau fungsi di sepanjang sisinya. Dalam kedua kasus, setiap ruang di sepanjang sekuen ini akan memiliki sebuah peranan eksterior di ujung sekuen linear tersebut, berikat sejajar dan organisasi linear di titik sumbu rotasi suatu bentuk linear yang tersegmentasi. Organisasi radial. Sebuah organisasi ruang bentuk radial mengombinasikan elemen-elemen organisasi linear maupun terpusat. Organisasi ini terdiri dari sebuah ruang pusat yang dominan yang darinya menjulurlah sebuah organisasi linear secara radial. Seperti halnya organisasi terpusat, ruangan pusat sebuah organisasi radial umumnya memiliki bentuk yang teratur. Lengan-lengan linearnya yang saling menuju ruang sentral sebagai titik pertemuan bias serupa bentuk dan panjang antara satu sama lain serta mempertahankan keteraturan bentuk organisasinya secara keseluruhan. Organisasi-organisasi berklaster. Ruang-ruang yang dikelompokkan melalui kedekatan atau pembagian suatu tanda pengenal atau hubungan visual bersama. Organisasi-organisasi grid. Organisasi grid terdiri dari bentuk dan ruang yang posisinya di dalam ruang serta hubungan satu sama lain diatur oleh sebuah pola atau area grid berbentuk 3D. Atau bias didefinisikan ruang-ruang yang diorganisir di dalam area sebuah grid struktur atau rangka kerja 3 dimensi lainnya. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya.